Kita tanyakan kepada terdakwa Jessica, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Sehat, terima kasih Yang Mulia. Kita lanjutkan persidangan. Baik Yang Mulia. Sebagaimana telah kita agendakan bahwa hari ini adalah duplik yang akan dibacakan oleh terdakwa maupun oleh penasihat hukumnya. Apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap Yang Mulia. Demikian juga penasihat hukum? Hanya. Untuk kesempatan pertama kita persilahkan. Untuk kesempatan pertama kita persilakan kepada terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Majelis Hakim yang mulia dan yang saya hormati, terima kasih sudah memberikan saya satu lagi kesempatan untuk memperjuangkan kebebasan saya. Pada persidangan yang lalu, sekali lagi saya hanya bisa duduk diam dan mendengarkan tuduhan-tuduhan dari jaksa penuntut umum dengan berpikir kapan penderitaan ini akan berakhir. Karena jaksa penuntut umum mengungkit lagi kondisi saya sewaktu ditahan di Polda, maka saya harus menjelaskan beberapa hal untuk membantah tuduhan mereka. Walaupun sebenarnya saya tidak mau lagi memikirkan kembali pengalaman pahit tersebut karena benar-benar membawa beban emosional yang berat. Sel tikus atau yang sering disebut dengan sel T karena tikus sering keluar dari lubang pembuangan adalah sebagaimana saya ceritakan di persidangan ini. Sel isolasi tersebut digunakan untuk tahanan yang melakukan pelanggaran saat ditahan dan juga untuk tahanan kasus pembunuhan yang baru ditangkap. Pada saat itu ada tersangka pembunuhan dengan korban anak kecil, orang dewasa, dan kasus mutilasi yang ditahan di sel T sebelah saya. Mereka hanya ditahan beberapa minggu sebelum dipindahkan ke sel biasa, tidak 4 bulan seperti saya. Yang mulia, dapat saya tegaskan kalau bukan pilihan saya untuk tetap ditahan di sel T, seperti apa yang disampaikan jaksa penuntut umum. Dan tidak mungkin saya ingin berlama-lama di ruangan sel T, dan penyidik sering menakut-nakuti saya kalau tahanan lain sangat membenci saya dan bisa berbuat jahat kepada saya. Dan kabarnya sel T tersebut sudah direnovasi setelah saya menyebutnya di persidangan. Kemudian saya difitnah lagi. Foto yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum di mana terlihat saya berada di ruangan tahanan mewah yang menurut jaksa penuntut umum adalah sel saya yang sebenarnya. Ruangan itu yang menurut polisi dibangun oleh tahanan KPK adalah ruang serbaguna yang digunakan juga oleh tahanan lain untuk kegiatan kerohanian, konseling dengan psikolog atau dengan petugas. Saya tidak menyangka kalau akan digunakan di persidangan untuk menyudutkan saya. Dan semua orang menuduh saya pembohong. Alangkah keji dan saya pun tidak paham kenapa jaksa penuntut umum tega mengatakan bahwa foto itu adalah ruangan saya ditahan di Polda Metro Jaya. Pada saat rekonstruksi di Grand Indonesia, walau saya didampingi oleh penasehat hukum, polisi tidak memperbolehkan mereka untuk berdekatan dengan saya ketika saya hendak melakukan adegan rekonstruksi. Dan adegan rekonstruksi tersebut adalah pengalaman buruk saya. Dan sangat menyedihkan karena banyak adegan yang saya harus peragakan tetapi bukan yang saya lakukan. Hanya saya selalu diarahkan bahwa sudah terlihat di CCTV. Lalu pada saat istirahat barulah saya bisa berkumpul lagi dengan mereka. Polisi juga mencoba untuk mengarahkan saya, walau instruksi mereka adalah untuk melakukan rekonstruksi yang saya ingat. Salah satu penyidik bahkan menunjuk CCTV yang langsung mengarah ke meja 54. Bahwa katanya ada adegan saya menaruh racun di kopi Mirna, jadi lebih baik mengaku salah. Tapi saya tidak mungkin mengaku untuk perbuatan yang tidak saya lakukan. Pada waktu itu saya bukan dalam kondisi emosional yang baik dan benar-benar tidak ingat semua adegan secara detail. Karena dalam pertemuan tersebut saya berniat untuk rileks, bukan was-was dan memperhatikan semuanya dengan teliti. Walau menurut jaksa penuntut umum alasan tersebut tidak masuk akal, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk meyakinkan kalau saya tidak ada niat untuk berbohong, karena itu yang sebenarnya terjadi. Sejak saya ditahan, banyak isu soal kepribadian saya yang selalu dipermasalahkan. Bahkan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli untuk menilai kalau saya adalah seorang pembunuh berdasarkan bentuk wajah saya. Apapun yang saya lakukan adalah salah di mata jaksa penuntut umum.
Pada saat saya tenang dan tidak berekspresi, saya disebut pembunuh berdarah dingin. Pada saat saya berekspresi dengan tersenyum atau menangis, itu pun dipermasalahkan. Beberapa kali dalam ruang sidang, pada saat mendengar beberapa keterangan saksi maupun ahli, saya ingin menangis karena tidak mampu mendengar kesaksian-kesaksian bohong. Tapi penasihat hukum sering menasihati saya agar tetap terlihat tegar dan jangan menangis. Dan yang menyedihkan lagi, kenyataan kalau saya masih bernapas pun menjadi hal yang dicemooh oleh jaksa penuntut umum. Lalu saya harus bagaimana? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau saya boleh memilih, saya akan memilih untuk tidak difitnah. Jadi saya mohon kepada jaksa penuntut umum untuk tidak menggunakan pernyataan kalau faktanya saya masih hidup dan Mirna sudah meninggal adalah hal yang patut disyukuri. Ini sangat kejam. Bagaimana kalau jaksa penuntut umum ataupun anaknya atau keluarganya mengalami penderitaan yang saya alami? Harus mendekam di tahanan Polda Metro Jaya selama 4 bulan, di rutan Pondok Bambu sudah 5 bulan, atas tuduhan yang tidak pernah saya lakukan. Satu penderitaan yang tidak pernah terbayangkan oleh saya maupun keluarga. Yang mulia bisa bayangkan bagaimana penderitaan dan kesedihan orang tua saya melihat anaknya di dalam penjara. Harus menjalani persidangan, dibully di masyarakat atas tuduhan yang tidak pernah dilakukan. Tapi syukur Tuhan masih memberi kesehatan dan ketabahan kepada kedua orang tua saya. Tuhan tidak tidur untuk penderitaan yang saya alami. Yang mulia, sejak awal kasus ini bergulir, saya merasa optimis kalau saya akan bebas. Walaupun orang berpikir bahwa saya seorang yang naif, tetapi saya tetap pada pendirian saya. Karena saya tidak melakukan semua yang dituduhkan dan tidak ada bukti yang substansial kalau saya menaruh racun di gelas kopi Mirna. Tetapi mendekati akhir dari persidangan ini, ada setitik keraguan di dalam hati saya, terutama pada saat saya melihat tayangan wawancara tantenya Mirna yang mengaku telah menghamburkan uang untuk persidangan ini. Dia juga yang mengintimidasi saya di rumah duka pada saat saya dengan tulus ingin mengucapkan bela sungkawa. Hanya 3 hari setelah kematian Mirna, dia dengan lantangnya mengatakan kalau ada yang melihat temannya Mirna menaruh sesuatu di kopi dan ada rekaman CCTV-nya sebagai bukti. Faktanya dia berbohong karena memang saya tidak pernah menaruh apapun di kopi yang diminum Mirna. Hal ini membuat saya tidak berani datang ke acara pemakaman Mirna. Dalam hati saya bertanya-tanya, dihamburkan kemana dan kepada siapa uang tersebut oleh Tante Mirna? Apakah itu untuk mempengaruhi persidangan ini? Yang mulia, dalam hati kecil saya merasa takut karena melihat kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dengan keluarga Mirna yang beberapa kali diperlihatkan di pengadilan. Saya takut kalau keputusan atau semua tindakan yang berhubungan dengan kasus saya terpengaruhi oleh kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dan keluarga Mirna. Bahkan ada beberapa indikasi adanya sisipan bukti-bukti baru pada saat persidangan berlangsung yang diserahkan Dermawan Salihin kepada jaksa. Saya tidak menuduh kalau ada orang yang intervensi di persidangan ini. Saya pun tidak menuduh kalau ada orang yang menerima tawaran apapun. Karena saya mengerti bagaimana rasanya dituduh. Tetapi saya hanya ingin menanyakan ini kepada dirinya. Apakah ini yang Mirna kehendaki? Apakah ini legacy atau kesan yang Mirna mau tinggalkan? Bagi mereka yang mengenal Mirna seperti saya mengenal dia, mereka akan tahu jawabannya. Saya sungguh sedih kehilangan sahabat Mirna. Dan saya harus menderita dengan menjalani persidangan ini. Saya menaruh pengharapan kepada Majelis Hakim yang mulia, dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati. Saya sebagai rakyat Indonesia dengan sepenuh hati memohon agar Bapak Presiden dapat memperhatikan hak saya untuk mendapatkan sebuah peradilan yang seadil-adilnya, yang berdasarkan bukti persidangan yang nyata tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tolong Bapak Presiden cegah jangan sampai ada pihak-pihak yang mengintervensi peradilan ini. Saya tidak pernah menaruh racun di gelas kopi seperti yang dituduhkan kepada saya. Kalau ada fakta persidangan yang membuktikan kalau saya adalah seorang pembunuh, maka saya rela untuk dihukum seberat-beratnya. Namun faktanya tidak ada bukti tersebut dan tidak akan pernah ada, karena saya bukan seorang pembunuh. Saya dan kita semua tahu Mirna sudah tidak ada. Saya sedih kehilangan sahabat, tetapi kenapa meninggalnya Mirna harus saya yang dituduh membunuh dan bertanggung jawab? Maka saya akan tetap berjuang sampai titik darah terakhir untuk keadilan dan kebebasan saya. Hampir setiap hari saya melihat wajah saya di televisi dalam pembahasan kasus ini.
Hanya masa depan yang suram yang terus terbayang oleh saya. Seluruh masalah pribadi saya, kehidupan masa lalu saya, penderitaan saya menjadi obrolan. Lalu saya harus dituduh dan dihujat terus-menerus di layar kaca, di persidangan ini dan dimanapun. Bagaimana orang bisa bertanggung jawab atas kondisi mental saya, atas apa yang mereka lakukan? Kenapa saya harus menjalankan yang sepertinya adalah konsekuensi, padahal saya tidak melakukan hal yang patut saya pertanggungjawabkan? Karena saya tidak ada melakukan apapun yang dituduhkan kepada saya. Yang mulia, ini lebih kejam daripada semata-mata memfitnah saya. Dan yang terakhir, yang mulia, saya dan penasehat hukum sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan kami yang terbatas sebagai manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan keadilan. Pada awal persidangan, jujur saya merasa takut kalau majelis hakim akan langsung menghakimi saya seperti orang pada umumnya. Namun seiring perjalanan sidang, saya merasakan bahwa majelis hakim memperlakukan saya dengan baik dan berimbang. Saya sangat yakin hati nurani yang mulia, yang benar-benar melihat fakta-fakta persidangan dan tidak semata-mata terpengaruh dengan media massa, sehingga dalam mengambil keputusan tetap berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah permohonan saya, yang mulia, bahwa keadilan masih saya dapatkan di persidangan ini, dan mohon agar saya dibebaskan sesuai dengan gelar yang mulia dan yang terhormat dalam arti yang sesungguhnya. Dan majelis hakim yang mulia, sebagaimana permintaan yang mulia pada saat pemeriksaan terhadap diri saya, agar sebelum sidang ini ditutup saya memberikan informasi apapun, baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan kasus saya. Hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal. 1. Terus terang dari hati saya yang terdalam, pada saat kejadian Mirna pingsan, saya tidak setuju dengan tindakan Arif S. Sumarko dan Hani yang langsung membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo tanpa memberikan kesempatan kepada dokter yang ada di klinik untuk memberikan pertolongan pertama. Padahal menurut keterangan Dr. Andri Yosua yang bertugas pada saat itu di klinik, mengatakan jantung Mirna bagus, stabil, suhu badan hangat, dan dokter tidak sempat memberikan pertolongan karena Arif langsung membawa Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo dengan mobil pribadi, bukan ambulans, tanpa didampingi tim medis. Yang mungkin menurut pemikiran saya adalah apabila dilakukan pertolongan pertama oleh Dr. Andri Yosua dan kemudian Mirna dibawa pakai ambulans, mungkin Mirna tidak meninggal. Dan yang kedua, saya mendapat informasi dari seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papatila SH mengaku pernah melihat Arif memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum. Coba tenang ya, tenang, supaya nggak ganggu persidangan ini, ya. Semuanya tenang. Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, saya ulangi, saya mendapat informasi dari salah seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papalia SH mengaku pernah melihat Arif memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum Mirna meninggal, yaitu tanggal 5 Januari 2016. Jam 15.50. Pada waktu itu, Rangga memakai baju kotak-kotak. Hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan. Pernah ada satu orang yang menemui Rangga di Cafe Olivier, menuduhnya menerima uang dari Arif sebanyak 140 juta rupiah. Untuk selengkapnya akan dijelaskan penasehat hukum saya, Bapak Hidayat Bostam. Inilah yang dapat saya sampaikan yang mulia. Terima kasih. Akan diserahkan kepada majelis.